Umi Poni itu di Yayasan Al-Azhar itu dia di bagian HRD, Human Resource Development. Pakai bahasa Inggris ya. Berarti untuk bekerja itu niatkan dulu. Niatnya dari hati. Maka pekerjaan yang akan kita kerjakan semakin baik dan berkualitas hingga mendapat keunggulan yang dicita-citakan oleh Yayasan Al-Azhar Lampung, unggul, Islami, terpercaya oleh masyarakat Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kita jumpa lagi di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung, unggul, Islami, terpercaya, pilihan masyarakat Lampung. Apa kabar semua teman-teman hari ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan yang pasti teman-teman semua tetap setia mendengarkan podcast Yayasan Al-Azhar Lampung. Hari ini, siang ini ketemunya dengan Miss L ya. Di sini Miss L akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan bintang tamu kita yang masih rahasia nih. Bintang tamunya masih disembunyiin siapa. Tapi kalau dari senyumnya, dari merah merona pipinya sih sudah kelihatan ini siapa. Tapi nanti dulu ya. Yang pasti di siang ini alhamdulillah Miss L senang banget bisa berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama salah satu bintang tamu kita yang lagi viral, fenomenal, terkenal khususnya di lingkungan Yayasan Al-Azhar Lampung. Bener gak sih? Bener dong ya kan? Coba deh kita mau sapa-sapa dulu. Langsung aja pada penasaran semua ya teman-teman. Siapa nih bintang tamunya Miss L kali ini? Kita kenalin. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Miss L. Sehatkah Umi hari ini? Kalau terlalu ini bener. Apa Miss L memujinya? Enggak Mi, beneran. Karena dari look face-nya Umi lagi happy banget hari ini. Insyaallah. Harus happy ya Mi ya. Karena kebahagiaan itu bisa menyebarkan aura yang positif buat kita di sekitar. Benar ya Mi ya. Nah, teman-teman sudah pada lihat semua guest star kita hari ini ada Umi. Aku sih biasa manggilnya Umi. Ya Mia, nggak apa-apa ya Mia, karena memang kalau di mungkin teman-teman lingkungan Al-Azhar semua sudah pada tahu kita biasa panggilnya Umi Poni, dan yang pasti sudah hampir tiap hari lihat, tiap hari nongol, tiap hari di WA-in. Ya. Dikasih apa Mi? Petuah-petuah ya Mia? Enggak, teguran saja. Ya Allah, menakutkan, aku takut. Yang pasti teman-teman semua kenalin, tepuk tangan dong buat Umi Poni. Seneng gak Mi hari ini akhirnya kita bisa terjun langsung di podcast Mi? Insya Allah, ditunggu-tunggu kok. Ditunggu-tunggu bener ya? Gitu? Kapan ya Mi ya? Iya. Kapan El bakal korek-korek Umi ya? Iya, makanya ditunggu kapan saatnya. Ya udah siap lah Insya Allah. Insya Allah. Jadi yang pasti hari ini El tanya-tanya, El korek-korek gak masalah dong. Iya. Yang pasti dikorek-koreknya tentang apa sih memang job desk-nya Umi selama di Al-Azhar. Tapi buat teman-teman mungkin ada beberapa mungkin ya Mi yang guru baru atau karyawan baru yang belum tahu Umi Poni. Umi Poni itu di Yayasan Al-Azhar itu dia di bagian HRD, Human Resource Development. Pakai bahasa Inggris ya. Berarti kalau sudah ngomongin human ini berarti bicara tentang orangnya, kepegawaiannya. Berarti memang Umi ini semua seluk-beluknya kegiatannya di kepegawaian ya Mia. Oke. Sudah siap nih untuk kita ngobrol-ngobrol? Iya. Siap ya? Insya Allah. Deg-degan nggak? Deg-degan nggak Mi? Apa ya? Kayak mana Mi rasanya? Rasanya ya suka, senang gitu. Cuman ada takutnya juga, takut salah ngomong gitu. Oh, takut salah ngomong, nggak apa-apa Mi. Nanti akan di skip sama yang di dalam. Tenang aja. Oke, teman-teman, hari ini di beberapa menit ke depan ini El bakal tanya-tanya sama Umi Poni. Tapi yang pasti kita penasaran banget ya, karena dari awal El masuk di Al-Azhar juga pun itu sudah ada Umi Poni dan sudah berkecimpung di HRD. Tapi ternyata sebenarnya Mia, Umi bergabung di Al-Azhar tuh sudah lama banget apa gimana sih Mi? Ya alhamdulillah awal mula sih tahun 2002 ya. 2002. Sekarang 2024. Berarti Umi udah 22 tahun. Iya. Masya Allah. Terus Mi. Waktu itu masih di staf TU yayasan, terus ke SD Al-Azhar 1. Oh, tapi dulu sudah terbagi ya Mi, SD Al-Azhar 1, 2, 3. Oke. Waktu itu sudah terbagi SD Al-Azhar 1, SD Al-Azhar 2. Oh, masih sampai 2. Jadi kebetulan saya masuk langsung ditempatkan di SD Al-Azhar 1. Sebagai staf TU. Memang background Umi dulu memang TU atau gimana? Administrasi nih? Karena kebetulan saya sarjana ekonomi Oke. Kalau untuk mengajar emang punya akta, tapi kayaknya lebih dominan ke
ke ini ya. Ke bagian apa namanya, administrasi ke ya Mi ya. administrasi. Pembukuan gitu Iya. kali ya Mi. Oh. Ya, administrasi segala ya, pembukuan juga, terus administrasi yang berkaitan dengan sekolah. Oh, jadi pertama kali masuk, surat masuk, atau surat surat keluar keluar, gitu ya Mi. gitu. Oke, itu pertama kali Iya. di tahun 2002 ya Mi. Iya. Nah, setelah tahun 2002 Umi di staf TU, tapi Umi tuh staf TU pun tidak sendiri ya Mi. Umi pun banyak maksudnya ada teman-teman Iya. juga yang lain ya. Kebetulan saya kan di staf di SD Al-Azhar 1, ada kepala TU-nya. Betul. Terus seiringlah waktu ya jadi naiklah sedikit ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Jadi dikasih KTU, kepercayaan, ya, betul, menjadi betul. kepercayaan dari KTU, karena KTU-nya pindah ke KTU Yayasan Al-Azhar Lampung. Dari TU jadi KTU dan sekarang alhamdulillah jadi Iya, HRD. Dan HRD. Umi, HRD tuh kayaknya Umi berdiri sendiri. Maksudnya bukan berdiri sendiri. Umi, apakah Umi punya tim di HRD atau memang single nih? Single fighter. Sebenarnya kan kalau dulu sih bukan HRD ya, Apa, Mi? Michelle. Kayaknya HRD ini Kesannya kayaknya sekarang berat banget ya. Apa? Baru sih sebenarnya. Dulu kepala kepegawaian gitu ya. Administrasi kepegawaian. Tapi sekarang ini apa namanya itu sudah tren ya kata-kata HRD Betul. gitu. Jadi ya kita Bergantilah jadi nama. HRD. Jadi Umi di HRD sudah menjabat sebagai HRD ini sudah berapa belas tahun Mi? Waktu itu Tahun? pas kebetulan kepengurusan berganti dari pengurusan yang tahun yang pertama, terus yang kedua berganti tahun 2007. Nah, Iya. itu Umi masuk dalam kepengurusan Yayasan Al-Azhar Lampung tahun 2007 sebagai kepala kepegawaian. Kepegawaian. Oke, dari tahun 2007. Tapi Umi punya tim sendiri di Ya, maksudnya ada teman-teman semua di situ. Ya ada, tapi ya sama-sama lah. Bareng-bareng gitu, ya Mia. bareng-bareng, gitu. Jadi dari tahun 2007 sekarang sudah 2024 berarti Umi sudah 17 tahun. Iya. Masya Allah Udah menjabat. dewasa ya. Udah dewasa banget. Ibaratnya kalau anak gadis itu Sweet 17 harus Iya, dirayain. dirayain Rayain dong tuh. Mi. Minimal gorengan di depan Bang PI. Boleh. Jadi Umi sudah 17 tahun menjabat sebagai HRD. Iya. Oke, kalau dibilang sedih, senang, apalagi ya Mia? Galau itu pasti ada ya Mia sebagai HRD. Iya. Yang senengnya dulu deh, yang bikin Umi seneng HRD sebagai menjabat sebagai HRD itu apa sih? Apa ya, kalau senangnya itu ya ketemu dengan Orang pegawai baru gitu. Benar. Akhirnya lebih gimana gitu, lebih akrab, Lebih dekat ya, Mia, gitu. iya. Akhirnya dia kenal. Ya kenalnya saat pertemuan aja waktu mendaftar. Ketika dia sudah di unit ya kadang lupa. Tapi dia betul. kalau saya sih kadang inget wajah, kalau nama lupa. Mohon dimaafkan ya buat teman-teman semua. Bukan Umi ini pikun, tapi ya begitu karena segitu banyaknya kita karyawan ya Mia. Dan memang kan HRD ini kan memang karena mengurus kepegawaian Mi. Jadi kan kadang memang pasti mengurus guru yang masuk, guru baru yang masuk ya Mia. Atau guru-guru yang mau resign. Itu Umi juga ya Mi. Ya prosesnya ya mulanya sih kalau untuk pegawai ini Miss itu dari permintaan ya, dari unit-unit. Oke. Oh, begitu. Kalau unit-unit itu ada keperluan minta guru, karyawan, baru dia Mengajukan ya, Mi? mengajukan ke yayasan. Dari yayasan kalau sudah di-ACC oleh Pak Ketua, kita mencari gitu. Mi, El mau nanya, jadi kan ini Umi ini kan sebagai HRD di Yayasan Al-Azhar. Kan kitanya unit dari unit TK, SD, SMP sampai SMA ya tuh. Teman-teman denger ya, kita tuh unitnya lengkap loh. Alhamdulillah loh, Al-Azhar tuh luar biasa banget. Dari TK sampai SMA itu semuanya ada. Dan jadi yang El mau tanya, untuk HRD itu berarti memang dia khusus untuk di yayasan kah atau di tiap unit SD ada, SMP ada, SMA ada atau gimana Mi? Kalau HRD kan tetap di yayasan. Jadi kalau permintaan itu kan ke yayasan. Nanti kita baru ke
kembalikan ke sekolah gitu. Ini loh gitu, gurunya yang diminta gitu. Setelah kita proses dalam tes wawancara, keagamaan, mikro-teaching, mengajar yang lain-lain ya Mi. Berarti semuanya harus dites ya Mi ya, benar ya. Berarti memang satu ya Mi, HRD-nya tetap balik lagi ke yayasan. Jadi sekolah hanya mengajukan, diajukan ke yayasan, nanti Umi akan melapor ke Pak, minta saran dan bagaimananya. Jadi nanti akan dites pun dari yayasan. Oke, luar biasa banget. Jadi ternyata ya teman-teman, tugasnya HRD itu berat ya Mi? Berat nggak Mi? Ya berat lah. Itu senengnya tuh tadi. Tanggung jawabnya. Itu tadi Umi senengnya. Sedihnya? Kayaknya kalau dari cerita Umi sih nggak ada sedihnya deh. Ada nggak Mi? Kalau sedihnya ya apa ya, kalau kita harus tegas. Betul. Ya, pimpinan selalu agak serem sebenarnya ilmu wawancara Umi ini lo, takut. Ketua yayasan harus kita sebagai ARD apalagi harus tegas gitu, harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Tapi semua itu kebijakan juga kepala ketua yayasan gitu. Jadi akhirnya. itu yang kadang bikin Umi galau ya. Bukan galau Mi, kayak tarik ulur gitu ya Mi ya, Tapi benar. ya itu sejauh emang, ini sejauh ini tapi bagus, alhamdulillah lancar jalan ya Mi, insya Allah. bagus ya. Ya semua itu kan proses. Betul. Gitu. Kalau ya awalnya emang ada kendala, ada suka dan tidak, tapi akhirnya kan kita tetap kembalikan kepada ketua yayasan dengan kebijakannya. Iya. Oke, tadi senangnya udah, sedihnya udah. Paling sedihnya itu karena mesti tegas dan mesti karena kita punya beberapa aturan yang memang harus dijalanin ya Mi ya. Nah, Umi kan pasti kayak kata Umi tadi, jangan kata-kata HRD deh. HRD itu kayaknya agak berat gitu ya. Memang kalau di dalam satu perusahaan gitu ya Mi ya, setahu L. HRD itu bukan sebenarnya kalau dibilang ditakuti ya mungkin ya Mi, kebanyakan orang akan berpikir begitu, ditakuti. Karena aduh takut nanti merusak kinerjanya kah, kinerja si guru dan karyawan gitu ya Mi ya. Umi gimana nih ngatasin, kan pasti banyak nih Mi karyawan-karyawan atau guru-guru kalau ketemu Umi tuh kayak yang takut, kayak yang segen gitu. Umi kadang gimana itu ngatasinnya Mi? Ya barangkali cuman pas waktu dipanggil ya. Betul bener Mi. Soalnya El pernah ngerasain. Bu HRD manggil gitu. Umi, El pernah ngerasain deg-degan. Tapi kan setelah duduk, tatap berbicara muka, ya? tatap muka ya, insya Allah kali yang diomongkan atau yang dibicarakan itu ya nggak akan sampai dia tersinggung atau dia akan membuat ternyata Bu Herdi nggak seperti yang apa yang dibayangkan. Insya Allah seperti itu ya. Tapi Umi nggak pemarah kan? Insya Allah sih saya nggak Umi marah. harus sesuai dengan tagline Ada Umi. sesuatu kalau emang itu harus marah ya emang harus. Tapi Umi tuh harus pakai tagline Mi, HRD tuh harus murah senyum. Iya. Murah senyum nggak Mi? Ya dibilang Jangan senyum terus Mi, nanti disangka. Umi kalau Umi senyum-senyum terus nanti disangka aneh ya Mi. Aneh. Iya benar juga sih. Iya. Jadi sesuai tagline Umi. Iya. Maksudnya Ketika kita harus tegas ya muka kita yang nggak senyum, tapi barangkali orang melihat marahnya saya ya semana sih nggak seserem yang dibayangkan. Gitu. Jadi kita harus menghilangkan kata-kata HRD itu yang takut dimarahin lah sama HRD atau kita ngerasa deg-degan karena memang secara umum sih kayaknya pada begitu ya Mia, deg-degan setiap dipanggil Umi padahal mungkin dipanggilan untuk kepentingan yang lain atau ada hal-hal yang memang harus dibicarakan dengan baik. Kalau mau manggil juga kan ada sesuatu di Betul. pegawai gitu kan, ada apa gitu kan, tidak seharus kita langsung terjun langsung manggil atau enggak, kan ada proses ya. Kalau emang di unit ya kepala sekolahnya dulu kan kayak gitu. Kalau ya sudah nggak bisa lagi dibina Baru ya kita tarik ke yayasan untuk Umi panggil ya. Dari sekolah atau dari unit menyampaikan ke yayasan. Kita bina dulu di yayasan kalau emang masih bisa, tapi semua itu ya ada proses, nggak langsung tiba-tiba gitu. Kalau nggak bisa dibina gimana Mi? Ya. Mi, kalau nggak bisa bina Ya, ada kalau emang Mi ada kepanjangannya nggak dibina? Teman-teman maaf ya. Kayaknya nggak enak loh. Yang pasti semua itu berproses ya Mi. Jadi memang nggak semata-mata Umi langsung tiba-tiba manggil, memarahi ataupun
ngomong yang keras atau gimana ya Mi. Mi, tadi kan kata Umi HRD memang mengurusi bagian kepegawaian. Berarti selama Umi di Al-Azhar, AL bisa hitung tadi sekitar 22 tahun. Pasti dong ada masalah. Berarti untuk urusan kepegawaian, walaupun si pegawai itu misalnya nih, dia terlibat satu masalah ataupun ada satu urusan pribadi yang memang mengganggu kelancaran pembelajaran dan segala macam itu akan tetap curhatnya ke Umi kah? Ya, kalau emang itu sudah nggak bisa lagi di sekolah, kadang kepala sekolah atau gurunya gitu, Bu, saya pengen bertanya atau minta petunjuknya gitu. Barangkali ya ada sih seperti itu. Cuman insya Allah sih masih bisa, kalau emang itu masih bisa kita rembukan atau kita kasih penjelasan, ya insya Allah sih mereka lebih ngerti dan paham. Benar. Berarti Ya, Umi ini itulah. adalah Umi ini berarti tempat curhat ya. Iya, curhat. Berarti semua karyawan-karyawan Al-Azhar Lampung ini secara garis besar aja deh. Berarti Umi sering yang mendengarkan curhat mereka ya. Ya, nggak semua ya. Cuman ada beberapa Kalau ya, ada Mi? beberapa. Ya kalau ada kasus yang ini ya. Cuman yang biasa aja setiap awal tahun biasanya? Itu agak komplain di kita itu ya soal DP3. Oke. Karena penilaian itu sangat menyangkut kepegawaiannya ya. Selama setahun ke belakang. Iya. Jadi itu agak sedikit Kadang-kadang pegawai atau pimpinan kadang merasa nilai itu hanya di ujung, sedangkan penilaian itu dari awal, dari Januari sampai itu. Ya itu yang selalu. Tapi biasanya agak ininya di saya ya di awal-awal tahun ya, tapi setelah berjalan waktu ya insya Allah hilang juga. Oh, jadi biasanya mereka agak komplain tentang masalah DP3 ya, Mi. Aduh, tapi alhamdulillah loh, Mi. Aku sejauh aku di Al-Azhar ini ya udahlah lancar-lancar, maksudnya karena memang itu penilaian selama setahun ke belakang, berarti kan memang benar-benar hal dinilai secara keseluruhan. Tapi nggak ada ya, Mi, ya, untuk urusan DP3 nih misalnya, nggak ada kan yang komplain Umi secara langsung, Umi kenapa aku gini, kenapa gini, ada nggak sih, Mi? Ya ada, cuman Tetap kan ya, kita Mi? tetap kita harus punya bukti. Bukti itu yang harus bisa kita Oke, pegang. berarti Umi gitu. punya data masing-masing Ya, guru kalau atau di- dari per unit? Kalau di HRD itu ya buktinya jelas gitu ya, dengan apa namanya itu absensi, otomatis itu sudah dihitung. Tapi kalau kinerja itu ya kadang nggak bisa dinilai ya. Betul. Kalau kinerja itu Benar. nggak bisa Karena dinilai, itu tapi kayak, itu harus dinilai. nilai. Betul, kan, kayak betul. gitu. Dinilainya pas di ujung, sedangkan itu harus dari awal sampai akhir gitu. Kan di akhir juga kita bisa lihat sebenarnya ketika ada penilaian ya dia harus bisa, oh inilah saatnya saya tunjukkan. Tapi terkadang orang berkata enggak, itu hanya di saat itu, barangkali grogi. Sebenarnya kalau emang sudah biasa ya istilah ala biasa sudah biasa gitu ya. Betul, ala gitu. karena biasa ya, Mi. gitu. Benar-benar. Ya tapi ya kita tetap semua itu nggak bisa harus seperti ini gitu. Kenapa sih, Mi, kok mereka pada komplain DP3 D3 lagi? Emang ngaruhnya kemana, Mi? Ya mengaruh itu dengan Ini karena kayaknya teman-teman pada penasaran, emang kalau DP3 itu kenapa banyak yang komplain di awal tahun, emang ngaruhnya nih kemana, Mi? ya mengaruh lah dapat ke finansialnya. Oh, karena kan tiap gitu. tahun alhamdulillah yayasan selalu iya menaikkan kasih kita finansial. finansial. Oh, jadi dari DP3 itulah yang akan menjadi acuan untuk kenaikan finansial kita di tahun berikutnya. Masya Allah. Tapi semoga teman-teman di sini karyawan Al-Azhar ya terutama ya, semoga DP3-nya keren-keren ya, Mia. Tapi Jadi untuk finansial sih ya, insya Allah yayasan punya kebijakan tetap naik, tapi tidak sama dengan yang nilainya lebih bagus. betul. Jadi maksudnya makanya itulah kita Ya. tetap ada penilaian di tiap tahun itu sebagai motivasi buat kita. Kalau kamu pengen dapat finance yang besar, ya kerjanya pun harus maksimal gitu. gitu. Kalau kerjanya standar-standar aja ya begitulah gitu ya, Mi. Oke deh. Umi, lagi nih pertanyaan dari El. Itu tadi berhubungan dengan DP3 yang masih banyak komplain segala macam. Kan HRD itu tadi kayak sudah brand apa ya? Bisa dibilang brand yang terkesannya HRD suka marah, menyeramkan. Nah, Umi itu kan mengatasinya dengan
enggak lah jangan gitu ya Mi ya. Saya sama santai aja gitu. Ada nggak sih Mi yang perlu, mungkin teman-teman di sini semua ada yang pengen coba suatu waktu menjadi seorang HRD gitu ya, entah mungkin di tempat lain atau gimana. Menurut Umi nih, setelah bertahun-tahun Umi berkecimpung dunia HRD, apa sih Mi yang harus dipersiapkan, mentalnya kah atau apanya untuk jadi seorang HRD? Yang utama itu niat ya. Betul. Kalau niat ya sama dengan kita sholat. Innamal a'malu binniyat ya Mi. Iya. Kalau niatnya sudah benar-benar ikhlas karena Allah, insya Allah semua berjalan lancar. Tapi kalau ada niatnya yang sudah tidak benar, ya ujungnya nanti tidak benar juga. Benar. Jadi ya segala sesuatu itu harus diniatkan dari hati. Karena kalau nggak hati, kita nggak di hatinya, ya hanya diucapkan, ya itu sama aja bohong. Benar. Ya makanya kita punya niat yang keluar dari hati. Ya, saya juga kepengen sih mengingatkan karyawan semua ya, bahwa untuk bekerja itu niatkan dulu, niatnya dari hati. Insya Allah segala sesuatu kalau emang niat dari hati, semua akan lancar. Dan pekerjaan kita semakin lancar dan dapat yang terbaik. Apalagi kita yayasan punya moto unggul, Islami dan terpercaya. Yaitu kalau kita sudah baik, benar. Otomatis kita unggul. Benar Mi, benar. Dan ya itu tadi, kita selalu diingatkan bahwa kita harus selalu ingat dengan kebesaran Allah itu. Jadi kita harus tetap bersyukur. Betul. Jadi apa yang kita dapatkan ya itulah gitu. Iya, yang pasti kita harus tetap belajar dan belajar ya Mi ya. Setiap harinya belajar ya Mi. Iya, insyaallah. Jadi ya belajar inilah yang akan membuat kita semakin sukses. Semakin sukses, benar Mi. Karena memang setiap harinya itu pasti akan ada hal-hal baru yang harus kita tahu ya Mi ya. Apalagi sekarang dunia sudah semakin canggih ya nggak Mi, teknologi hebat. Semakin maju semakin hebat. Dan yang pasti teman-teman, yang namanya pekerjaan HRD itu kan nggak ringan, karena Umi harus menguasai beberapa macam ya kemampuan lah, dari mulai pembukuan, kepegawaian, penilaian dan segala macam. Dan itu kan dilalanya nih, El itu kan duduknya di samping Umi tuh. Jadi ngeliat Umi tuh kayaknya, oh Umi ngerjain ini toh gitu ya, penilaian segala macam, ada formnya, bikin ini segala macam harus dinilai. Jadi kayaknya makanya sibuk deh kayaknya Umi nih. Dan alhamdulillah loh, di sela-sela waktunya ini masih bisa ikutan podcast ini. Iya, alhamdulillah keren banget ya. Oke Mi, jadi benar-benar yang pertama adalah niat ya Mi ya. Niat dulu, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Yang pasti belajar ya Mi ya. Oke. Niatnya tadi enggak hanya dari omongan ya, betul, Miss, tapi dari hati. Dari hati. Keluarnya baik pula ya Mi ya. Nah, oke deh. Teman-teman, sekarang El mau kasih pertanyaan terakhir yang mungkin buat Umi ini jadi motivasi buat kita semua ya. Mi, harapan Umi deh buat Al-Azhar ini apa? Buat yayasan kita ini apa? Harapan sih nggak terlalu muluk ya. Tapi ada tapinya. Tapi kita semua harus, ya tadi, kembali lagi, niat dari hati, akhirnya keluar dengan ikhlas, maka pekerjaan yang akan kita kerjakan semakin baik dan berkualitas hingga mendapat keunggulan yang dicita-citakan oleh Yayasan Al-Azhar Lampung, unggul, Islami, terpercaya oleh masyarakat Lampung. Insya Allah semua apa yang kita niatkan terwujud. Betul, amin. Itu harapan buat yayasan. Sekarang harapan Umi buat guru-gurunya, buat karyawannya, buat staff-staff, pokoknya semua yang berkecimpung di Yayasan Al-Azhar Lampung apa nih Mi? Ya, semakin semangat dan ikhlas untuk bekerja. Kita di mana di tempat ya harus kita junjung tinggi. Di mana kita tempat ya itulah yang harus kita junjung. Betul Mi. Jadi dimanapun kita berada itu yang harus kita usahakan untuk jadi lebih baik ya Mi ya, benar. Ada lagi Mi tambahannya Mi sebelum kita close? Sebelum kita tutup ada lagi tambahan Umi? Cukup? Insya Allah lah. Apa ya yang saya mudah-mudahan apa yang diharapkan betul oleh Yayasan Al-Azhar Lampung berjalan dengan lancar, sukses, dan inilah amanah
dari Pendiri ya, pendiri Mi. kita. Benar-benar. Masya Allah, keren banget teman-teman. Alhamdulillah. Jadi Mi pokoknya itu sebagian kecil tadi korek-korek Miss L tentang HRD sama Umi Poni. Soalnya kalau mau dikorek dalam banget itu waktunya nggak cukup. Bisa sampai sejaman, 2 jam, 3 jam ya. Karena itu banyak banget ternyata ya. Nah yang pasti Belum bisa apa ya? Apa, Mi? Nggak rileks kali ya kayak misalnya. Oh enggak, nanti kan besok-besok kita podcast lagi sama Umi ya nggak sih Mi? Oke. Tapi yang pasti di sini sebagian besar teman-teman sudah tahu cara kerjanya Umi dan dia sudah berapa lama ada di Yayasan Al-Azhar dan alhamdulillah Umi Poni dengan Umi Poni sebagai HRD itu ya alhamdulillah ya semua berjalan dengan lancar, urusan kepegawaian, yang lain-lain gitu ya Mi, kita memang ngerasain banget dah. Oke deh teman-teman, El pikir dan El rasa karena waktu sudah semakin siang ya Umi sudah mulai lapar. Dari muka-mukanya kayaknya udah mulai kelaparan ya Mi. Yang pasti terima kasih banget buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Yayasan Al-Azhar Lampung, unggul Islami terpercaya pilihan masyarakat Lampung. Dan yang pasti Yayasan Al-Azhar Lampung mendidik anak didik seperti anak kandung kita sendiri. Jadi buat teman-teman semua mungkin di sini yang punya ponakan, yang punya tetangga, yang punya mungkin kakak, adik ya mungkin ya kakak atau adiknya yang mau masuk Yayasan Al-Azhar Lampung, kita sudah buka ya Mi ya? Iya. Sudah buka pendaftaran dari unit TK, SD, SMP sampai SMA. Ini udah gelombang kedua. Sudah gelombang kedua, Iya, segera daftarkan. daftar. Tapi nggak akan ketemu kita ya Mi? Enggak. Karena Paling Umi ketemunya nanti sekali-sekali. sekali-sekali waktu. Karena Umi ini kayak artis tahu, susah ditemuinya. Tapi kapan kalau Umi ngubungin kita mesti langsung sigap, langsung datang. Harus gitu ya Mi? Ya enggak juga. Enggak juga ya Mi? Bohong Umi ya. Yaudah teman-teman terima kasih banyak. El rasa sampai di sini dulu bincang-bincang kita dengan Umi Poni. Insya Allah di lain waktu kita ada kesempatan, ada waktu lagi, dikasih sehat lagi buat ngobrol-ngobrol bareng sama Umi Poni, HRD Yayasan Al-Azhar Lampung. Terima kasih banyak. Sukses selalu buat teman-teman semua. Terima kasih. Tetap mendengarkan podcast kita. Sampai bertemu kembali Umi. Kita close Dadah. Umi. Dah. Assalamualaikum Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.